majalisana dzikron nisa'i wat ta'am. Jauhkanlah majelis-majelis kita, majelis-majelis kami dari menyebutkan wanita dan makanan. Ini sesungguhnya aku ubghidur rajula, membenci seseorang yakunu wasafan, yang adalah menyebut-nyebutkan atau menerangkan sifat-sifat lifarjihi, tentang kemaluannya, wa batnihi, dan perutnya. Ahnaf bin Qais ini termasuk orang yang masyhur dengan muru'ahnya. Artinya orang yang sangat menjaga muru'ah dan orang yang sangat menjaga akhlak-akhlak karimah, sehingga kaumnya itu memuliakan dan menjadikan dia teladan. Padahal kalau dari sisi bentuk dan tubuhnya, Ahnaf bin Qais itu mungkin orang fisiknya itu enggak menarik. Sampai pernah dikatakan kepadanya, kenapa kaummu kok memuliakanmu dan menjadikanmu sebagai sayyid, sebagai penghulu, padahal kamu bukan keturunan atau bukan termasuk yang merupakan pembesar-pembesar kaummu. Nah, itu semuanya dia ceritakan dengan apa? Dengan akhlak, dengan muru'ah. Ahnaf bin Qais ini terkenal dengan muru'ahnya dan akhlaknya yang mulia. Dia mengatakan, jauhkanlah dari majelis-majelis kami menyebutkan tentang wanita dan makanan. Maksudnya terus menerus menyebutkan tentang apa? Wanita, tentang nikah, tentang bicara tentang akhwat, tentang ini dan semacamnya. Termasuk dalam majelis ini adalah dalam grup-grup sosial media seperti WhatsApp, Facebook dan semacamnya. Kenapa? Itu akan merendahkan diri seseorang yang banyak atau yang sering menyebutkan tentang apa? Sifat-sifat wanita, sifat-sifat perempuan. Dan itu bukanlah perilaku orang yang menjaga muru'ahnya. Dan dia membenci orang yang selalu menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri atau tentang wanita ataupun tentang makanan. Maksudnya lifarjihi wa batnihi, itu tentang apa? Syahwat kemaluan dan syahwat perut. Dan ini banyak, baik dari kalangan ikhwan maupun akhwat. Ikhwan di grup membicarakan tentang akhwat dan ciri-ciri serta sifat-sifatnya. Yang akhwat pun sebaliknya. Maka hendaklah ini dijauhkan. Atau menyebutkan tentang berbagai macam kuliner di setiap majelisnya. Wah, coba di sana enak, di sana enak. Wah, soto pojokan, bakso, rudal dan semacamnya, semuanya diceritakan. Ini enggak seharusnya. Hal seperti itu tidak seharusnya, tidak sebagai bahan pembicaraan yang terus-menerus, khususnya dalam majelis-majelis, termasuk majelis-majelis di sini adalah grup-grup sosial media. Kalau antum melihat di sosial media, dua hal itu banyak dibicarakan. Oh, di sana ada akhwat gini, begini dan begitu. Dia masya Allah santri yang luar biasa dan. Kalau memang
gentleman, datangi orang tuanya, lamar, nggak usah banyak bicara, ya, lamar. Kalau nggak minat, lebih baik diam, nggak perlu disebutkan ciri-cirinya. Demikian juga masalah makanan. Ini dunia kuliner ini. Saya coba di sana luar biasa, di sana luar biasa, sampai berbagai macam rasa warung bisa diceritakan dan tahu. Ini nggak seharusnya. Karena apa? Karena orang yang banyak membicarakan dua hal tersebut, dia akan lalai dengan ilmunya, lalai dengan akhiratnya. Karena dua hal itu adalah kesibukan ahli dunia, kesibukan orang yang mencari dunia dan mementingkan dunia. Orang yang mencari dunia dan mementingkan dunia, mereka tersibukkan oleh apa? Dua hal, syahwat perut sama syahwat kemaluan. Sedangkan penuntut ilmu, dia mementingkan akhirat dan mementingkan ilmunya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa fi kitabil muhaddits al-mulham Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil qada. Wa man tazayyana bima laysa fihi syanahu Allah. Dan dalam kitab Al-Muhaddits Al-Mulham, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil qada. Wa man tazayyana, dan barang siapa yang berhias bima laisa fihi, dengan sesuatu yang tidak dia miliki, syanahullahu, Allah akan membongkarnya, Allah akan menghinakannya dengan membuka kedoknya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang menampakkan dirinya sebagai memiliki keahlian tertentu, menampakkan dirinya memiliki keahlian tertentu, padahal dia tidak memilikinya, Allah Ta'ala pasti akan apa? Membongkar kedoknya. Nah, ini banyak ini orang yang menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah, padahal bukan, Allah Ta'ala pasti akan apa? Membongkar. Orang yang menampakkan dirinya sebagai penuntut ilmu, padahal dia nggak ada niatan menuntut ilmu, tapi ada yang lainnya, pasti akan terbongkar kedoknya. Dan ini sangat berat. Kadang kita mengajarkan sesuatu seolah-olah kita ini seorang alim, padahal santri pun masih terlalu tinggi untuk kita, penuntut ilmu terlalu tinggi untuk kita, julukan penuntut ilmu terlalu tinggi. Nah, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjaga niat kita, menjaga ilmu kita, dan menambah ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wanzur syarahahu li Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Beliau mensyarah athar ini dengan syarah yang panjang lebar, bahkan isyarat-isyarat serta faedah-faedah berkaitan dengan athar ini beliau singgung. Maka siapa yang ingin memperluas bisa kembali ke kitab tersebut. Tapi poinnya ke-8,
yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, seorang santri, seorang thalibul ilm. Tahalla bil muru'ah, berhiaslah dengan muru'ah atau marwah. Marwah adalah ucapan atau perilaku yang menjaga kedudukan dan derajat dia. Karena muru'ah ini enggak hanya sekedar dalam hal-hal yang terlarang. Terkadang perbuatan tersebut perbuatan yang mubah, halal dan boleh, tapi perbuatan tersebut merendahkan kedudukan seseorang. Seperti apa kedudukan yang perbuatan yang mubah dan halal? Kalau orang guru-guru anak dulu mencontohkan itu apa? Makan andok ning warung. Itu mencontohkan seperti itu. Beli makanan dan dimakan di warung. Itu perbuatan mubah dan halal. Tapi itu kalau dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, itu akan menjatuhkan atau mengurangi kedudukan dia sebagai penuntut ilmu. Ini muru'ah. Atau ucapan, kata-kata juga akan bisa apa? Menjatuhkan muru'ah seseorang. Makanya bahasa, kalau kita berbicara menggunakan bahasa komunitas tertentu dan sering kita gunakan, akan apa? Akan menjatuhkan kepribadian seseorang. Baik. Demikian juga gerakan-gerakan, pakaian dan yang lainnya. Coba seorang penuntut ilmu memakai pakaian ketat, kemudian olahraga lari di jalan raya. Kira-kira bagaimana? Itu akan menjatuhkan muru'ah dia. Meskipun pada dasarnya mubah atau diperbolehkan olahraga atau lari-lari di jalan. Baik. Maka berhias diri dengan sifat muru'ah ini sangatlah penting. At-tahalli bil muru'ah, berhias dengan muru'ah atau marwah. Wa ma yahmilu ilaiha, dan apa-apa yang membawa kepadanya, membawa kepada muru'ah, baik ucapan, perbuatan maupun perilaku. Min makarimil akhlak, dari kemuliaan-kemuliaan akhlak. Wa talaqatil wajhi, dan wajah yang ceria. Wajah yang ceria ini akan menjaga muru'ah seseorang. Meskipun wajah ini, tampilan wajah itu ada kalanya sudah bawaan dan ada kalanya apa? Dibikin-bikin. Kalau sudah bawaan, bahwa wajahnya ceria, bersyukurlah. Tapi kalau bawaannya wajahnya cemberut, bikinlah wajahnya ceria. Karena kalau sudah bawaan ini nggak bisa ditutup-tutupi. Kadang kan orang memang bawaannya dia wajahnya cemberut aja. Nah itu dianjurkan untuk apa? Berusaha keras wajahnya apa? Ceria. Setiap ketemu orang wajahnya ceria, kecil. Dimanapun dia wajahnya ceria. Tolaqatul wajah.
Adapun yang sudah ceria dari sononya, ya banyak-banyak bersyukur. Taib. Wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Menebarkan salam ini sangat penting. Karena apa? Karena menebarkan salam itu akan mendatangkan rasa simpati dari orang lain kepada kita, dan mendatangkan rasa sayang serta cinta dari orang lain kepada kita. Intinya adalah yaitu menyapa. Intinya itu adalah menyapa. Dan sapaan terbaik adalah salam. Sapaan terbaik adalah salam. Jangan sampai nggak menyapa sama sekali. Apalagi menisbatkan dirinya kepada sunnah atau pada salaf. Mengaku salafi tapi nggak pernah nyopo tonggone, nggak pernah nyapa orang yang dilewati. Nah, ini jangan menganggap dirinya mengikuti salafi kalau enggak menebarkan salam. Karena Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan, ayyuhan nas, at'imut ta'am wa afsus salam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Oh, kama qala sallallahu. Wahai manusia, berilah makan, tebarlah salam, salatlah malam ketika manusia tidur, masuk surga Rabbmu dalam keadaan aman selamat. Ala atullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Qala afsus salam. Tidakkah kalian aku beritahukan satu perbuatan jika kalian lakukan kalian akan saling mengasihi dan saling mencintai, yaitu tebarlah salam. Nah, menebar salam intinya adalah menyapa siapapun. Tapi sapaan yang paling bagus adalah sapaan dengan mengucapkan assalamualaikum. Beda orang kata kalau kita lewat, kita disapa dan nggak disapa, itu beda. Nah, intinya apa? Menyapa siapapun dia. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa tahammulin nas, dan menanggung beban manusia. Maksudnya apa? Yaitu bersabar terhadap ucapan yang dilontarkan oleh orang lain atau perbuatan yang ditujukan kepada kita atau yang mengganggu kita. Karena orang yang tidak bisa menanggung gangguan orang lain, maka dia tidak akan bisa bermasyarakat. Kenapa? Karena pinginnya nggak ada yang mengganggu sama sekali, nggak bisa. Hidup bermasyarakat mesti ada gangguannya. Nah, supaya kita bisa bermasyarakat dengan baik, itu adalah apa? Bisa bersabar menanggung gangguan orang lain, baik gangguan ucapan maupun gangguan perbuatan. Demikian juga penuntut ilmu. Penuntut ilmu kadang sesama kawan itu tersinggung, terganggu oleh kawannya. Ini butuh apa? Butuh tahammul. Butuh kuat untuk menanggung gangguan tersebut, membawa gangguan tersebut. Apalagi dari ustadznya agak kaku, keras, atau ustadznya nggak enak nyampaikan. Ini butuh tahammul. Kalau nggak ada tahammul, nggak ada rasa kuat menanggung, nggak lama
merotoli. Enggak lama merotoli. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal anafati min ghairi kibriya. Dan enggan dari sesuatu tanpa rasa sombong. Maksudnya apa? Maksudnya enggan dari perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang bisa merendahkan dia, tapi tanpa disertai sifat sombong. Contohnya apa? Contohnya pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang apa? Menjatuhkan kedudukan dia. Sebagai contoh ya, mudir, pimpinan. Masa pimpinan bersihin selokan kan bisa menjatuhkan kedudukan dia. Mungkin enggan membersihkan hal tersebut, tapi tanpa disertai rasa sombong ya. Tanpa rasa sombong. Jadi meninggalkan beberapa perbuatan, beberapa pekerjaan, tapi dalam meninggalkannya tersebut tidak disertai dengan sombong, yaitu merendahkan atau meremehkan pekerjaan tersebut. Jadi kalau di sini ada mudir, Ustaz Yusron, jangan dibiarkan Ustaz Yusron itu apa? Ngepel. Masa mudirnya suruh ngepel? Santrinya yang ngepel. Supaya apa? Supaya tidak merendahkan kedudukan seorang penuntut ilmu atau kedudukan seseorang sebagai apa yang dia miliki. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal izzati min ghairi jabarutin. Dan rasa mulia, rasa wibawa tanpa semena-mena. Tanpa semena-mena. Wasyahamatu min fi ghairi asabiyatin. Wasyahamah, ikut serta dalam suatu urusan tanpa asabiyah, yaitu tanpa jadi ikut serta dalam satu urusan yang bermanfaat atau meninggalkan jasa yang baik. Apa saja urusan tersebut? Min ghairi asabiyah. Asabiyah yaitu membela dirinya atau yang semacamnya. Wal hamiyati fi ghairi jahiliyah. Wal hamiyah, dan melakukan pembelaan fi ghairi jahiliyah, tanpa apa? Tanpa kejahiliaan. Maksudnya apa? Melakukan pembelaan, loyalitas tanpa kejahiliaan. Loyalitas dalam jahiliyah itu loyalitas yang membabi buta. Kalau sudah bagian dari kabilahnya itu dibela mati-matian, salah maupun benar. Ini loyalitas pembelaan zaman jahiliyah. Tapi pembelaan yang benar yaitu apa? Dia membela dengan kuat dan mati-matian kalau memang itu adalah benar. Meskipun itu adalah kelompok dia atau bukan kelompok dia. Wallahu a'lam. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa alaihi, atas dasar ini fatanakkab, maka jauhilah khawarimal muru'ah, perkara-perkara yang
mengurangi muru'ah fi tab'in, dalam tabiat, au qaulin atau ucapan, au amalin atau perbuatan, min hirfatin mahinatin, dari pekerjaan yang hina, au khallatin radiatin, atau sifat yang tercela, kalau ujbi, seperti bangga diri, wariyai dan riya, wal batori dan sombong, wal khuyalai dan angkuh, wahtiqaril akharin dan meremehkan orang lain, wa ghasyayani mawatinir riyabi dan mendatangi tempat-tempat yang remang-remang. Maksudnya tempat yang remang-remang, tempat yang dia mudah tertuduh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika memang muru'ah itu adalah perilaku yang harus dijaga, maka jauhilah perkara-perkara yang mengurangi muru'ah dalam hal tabiat, dalam hal ucapan, dalam hal pekerjaan. Dalam hal pekerjaan itu ada beberapa pekerjaan meskipun itu pada dasarnya halal, tapi itu apa? Kurang baik. Nah, karena kurang baik tersebut di mata orang lain atau di mata masyarakat, maka jauhilah. Ada nggak pekerjaan-pekerjaan yang di mata masyarakat itu kurang baik meskipun itu halal? Ada nggak? Ada. Nah seperti itu hendaklah dihindari. Ya. Demikian juga sifat-sifat yang mengurangi muru'ah. Nah, ini di sini disebutkan sifat bangga diri, riya, pamer, sombong, angkuh, meremehkan orang lain, serta mendatangi tempat-tempat yang remang, tempat yang samar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah melakukan atau mendatangi tempat-tempat yang di situ akan membuat kita diragukan oleh orang lain. Seperti apa? Seperti keluar masuk dari daerah yang penuh maksiat meskipun nggak berbuat maksiat. Ini tempat-tempat yang samar. Ketika seseorang atau seorang penuntut ilmu terlihat keluar masuk dari tempat maksiat meskipun dia nggak berbuat maksiat. Sebagai contoh lah, dia sering keluar masuk dari kafe. Kira-kira orang memandang akan apa? Akan meragukan. Ini ngapain kok sering sekali ke kafe keluar masuk? Padahal pada dasarnya ke kafe hukumnya apa? Nggak masalah, boleh. Nah, ini tempat yang meragukan. Tapi kalau sekali-sekali karena memang ada kebutuhan, nah ini mungkin dia bolehkan. Tapi kalau sering keluar masuk, dan biasanya untuk mengelabui nggak mungkin antum pakai pakaian sekarang keluar masuk kafe, mesti akan ganti kostum, ya nggak? Mesti akan ganti kostumnya apa? Nah itu adalah tempat-tempat yang samar, yang mana hendaklah dijauhi bagi seorang penuntut ilmu. Wallahu alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.